Belangko pendaftaran siswa bimbel. Kelihatannya ini hal yang mudah dibuat ya. Namun untuk membuat ini, belangko ini itu butuh beberapa kali percobaan, butuh beberapa kali dan butuh aslinya itu akhirnya butuh beberapa tahun gitu. Beneran, bener. Ini butuh beberapa tahun untuk membuat ini. Nah, apa aja isinya kira-kira? Di sini yang pertama adalah tanggal. Jadi kadang kita lupa tanggal berapa. Jadi ketika nanti ada masalah kita masih ada tanggal. Kemudian di sini ID siswa. ID siswa itu untuk apa ya namanya ya? Kalau di tempat saya kan ada software administrasinya. Jadi sebenarnya ID ini tidak perlu diisi juga nggak apa-apa. Namun ini hanya sebagai pengingat untuk admin apakah ini sudah diinput di software atau belum. Jadi fungsi dari kotak ID siswa ini adalah pengingat untuk admin memasukkan ke database di software. Oke ya. Kemudian di sini ada kartu ya. Kartu ini juga sebagai pengingat bahwa anaknya sudah diberikan kode kartu atau belum. Karena apa? Karena kalau tidak punya kode kartu, artinya anaknya belum bisa diabsen, siswanya belum bisa diabsen. Kemudian jadwal juga pengingat bahwa admin itu harus memasukkan jadwal siswa ke software. Jadi kan kadang ya, kadang itu terjadi siswa udah daftar, siswa udah bayar, admin itu lupa menginput jadwalnya. Nah, ketika admin nggak menginput jadwal, otomatis kan siswanya nggak les, bener nggak? Siswanya nggak les itu. Akhirnya orang tua marah-marah gitu. Jadi ini untuk membuat kotak ini pengalaman itu, pengalaman. Kemudian untuk membuat ini pengalaman ini. Jadi nggak cuma kita buat kotak yang tidak ada asal muasalnya. Dulu ini banyak banget itu isiannya. Jadi isiannya terlalu banyak dan ortu kadang malah nggak pada diisi. Nah, di sini yang pertama adalah nama siswa itu jelas harus ada, kelas juga harus ada, asal sekolah. Nah, kenapa kok ada asal sekolah? Agar ini nanti bisa dideteksi. Misalkan ya, sekolah A itu kan sudah mulai UAS atau sudah mulai mid semester, maka di sekolah yang sama untuk siswa di sekolah-sekolah yang sama akan memulai mid semester juga. Kalau udah mulai UAS juga udah mulai UAS juga. Kalau libur juga libur juga. Jadi dengan tahu asal sekolah kita bisa mengelompokkan siswa itu berdasarkan asal sekolahnya. Nah, ketika asal sekolahnya itu tahu, kita bisa memperkirakan oh ini UASnya mau kapan. Jadi kadang orang tua juga nggak tahu kalau anaknya UAS. Kadang orang tua juga nggak tahu kalau anaknya mau mid semester gitu. Nah, dengan begitu kita bisa mendeteksi lebih cepat. Nah, di sini ada HP ortu dan wajib juga. Kemudian ada HP siswa, kadang punya, kadang enggak. Tapi kalau anak sekarang insya Allah pada punya semua. Kemudian nama ortu, kemudian pekerjaan ortu ini sebenarnya enggak terlalu penting-penting banget ya untuk pekerjaan ortu, tapi ini bisa mendeteksi misal ya untuk apa ya namanya ya, untuk apa ya tagihan. Jadi kira-kira kalau dia pegawai, kalau orang tuanya pegawai, itu tagihan di awal bulan. Jadi kalau orang tuanya itu pedagang atau swasta itu bisa kapan aja melakukan tagihan. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau tanggal tua, kemudian orang tuanya pegawai, ditagih ya marah-marah kan gitu. Jadi itu penting. Kemudian alamat lengkap jelas penting ya. Di sini alamat lengkapnya penting. Kemudian mapel yang diinginkan. Nah, ini untuk pembuatan jadwal. Jadi ini penting banget juga. Kemudian di sini ada waktu yang diinginkan. Jadi ini ada tombol waktu yang diinginkan. Untuk waktu ini bisa disesuaikan dengan kondisi bimbel masing-masing. Jadi mau
jam berapa gitu kan, bisa disesuaikan dengan kondisi bimbel masing-masing. Nah, kok ini warnanya kuning? Karena biasanya ini anaknya sekolah. Nah, karena ini sedang pandemi, maka ini bisa ditambahkan gitu. Jadi bisa digantilah ini, bisa dicentang itu. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini ada denah rumah untuk privat di rumah. Nah, kenapa kok butuh denah rumah? Sekarang kan ada Google Map. Iya. Paling tidak ini ada denah rumah cuma untuk ancer-ancer saja. Kalau enggak, ini link Google Map-nya aja di WhatsApp gitu ya, lebih gampang. Ini belangko ini dibuat sebelum ada Google Map. Ini tahun berapa yang buatnya? Tahun 2013 kalau enggak 12. Sebenarnya udah ada Google Map, itu udah ada, namun tidak apa ya? Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan hampir semua orang pakai Google Map. Kalau dulu kan masih orang-orang tertentu saja gitu. Kemudian ada tambahan catatan, kemudian ada tanda tangan pendaftarnya. Oke, kira-kira seperti itu untuk belangko pendaftaran siswa. Ini bisa di-download di deskripsi YouTube. Jadi video ini saya share kemana aja. Nah, yang ada, karena di YouTube yang bisa melampirkan link ya. Jadi silakan cari di YouTube-nya, kemudian silakan download di deskripsinya untuk belangko pendaftaran ini. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.